10 malam tidak ganti. Ada yang menyampaikan badannya lemas karena mungkin makannya cukup tapi stres, lihat rumahnya banjir, akhirnya butuh vitamin. Itu pun vitaminnya akan kita berikan, ya. Ada yang kebetulan sedang datang bulan, ya. Ada perlu pembalut. Itu juga sebentar kita akan bagikan. Nah, semua keluhan-keluhan dari Bapak Ibu, ya tentu saja kita akan berusaha. Kita tidak tinggal diam. Yakin Bapak Ibu sekalian yang terkena musibah itu tidak sendirian, ya. Tapi memang kalau sudah terjadi bencana tidak bisa sekejap, perlu waktu, perlu proses gitu. Nah, itu ya waktu dan prosesnya ini yang mari sama-sama kita lakukan, kita laksanakan. Karena sehebat apapun kami, ya BNPB, pemerintah, pusat, daerah, Basarnas, TNI Polri yang setiap hari datang juga kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu sekalian juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita bekerja sama agar bencana ini segera bisa dilalui. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasca bencana. Ya, setelah terjadi bencana, setelah nanti airnya surut, Bapak Ibu kembali butuh alat-alat misalnya. Kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil, ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan, nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang, Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, yang rusak ringan, rusak sedang, nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur, itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah. Memang ada mekanisme pendataan. Ya, mungkin setelah ini nanti Pak Wali Kota akan mengerahkan tim untuk dilakukan pendataan. Mana yang masuk rumah rusak sedang, rusak ringan, rusak berat. Ya. Nah, itu butuh waktu. Nah, seandainya nanti dari Bapak Ibu ini yang tidak bisa pulang ke rumah karena rumahnya rusak, harus mengungsi lagi, kita siapkan tempat mengungsi. Tidak senang mengungsi di tempat pengungsian, mau numpang di rumah tetangga, di rumah saudara, itu juga kita berikan bantuan, ya. Semuanya tinggal di pendataan. Nah, pendataan ini pemerintah daerah kan perlu waktu, perlu dibantu. Nah, makanya saya minta dari mulai kelompok kecil, RT, RW, desa bergerak demi masyarakat. Nah, masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat juga segera mulai mendata masing-masing. Sehingga yang masyarakat yang tidak mampu, yang rentan, yang perlu bantuan ini tidak ditinggal sendirian. Ini proses ini akan berlangsung terus sampai setelah terjadinya bencana. Mudah-mudahan ya dengan yang saya sampaikan tadi beberapa hal ini bisa memberikan sedikit pemahaman dari Bapak Ibu sekalian untuk apa yang akan dihadapi setelah kejadian banjir kemarin itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini nanti silahkan kalau mau bertanya, mau saran, mau usul. Tapi sebelumnya nanti Pak Wali Kota mungkin akan menyampaikan beberapa hal atau nanti Komandan Basarnas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, ya. Bapak Jenderal Suharyanto, ya, selaku Kepala BNPB, kemudian juga Pak Jenderal Muhammad Syafi'i, ya, selaku Ketua Basarnas, kemudian juga Pak Lukmansyah, ya, beliau cukup luar biasa sejak hari pertama itu mendampingi pemerintah Kota Bekasi, ya, untuk bersama-sama melihat dan kemudian mengeksekusi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang hari ini diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang selalu optimis bahwa kita memang melakukan satu prosesi
kejadian yang memang sungguh luar biasa ya, di mana tahun ini ya, jadi dibandingkan tahun 1996 kemudian juga tahun 2000 di mana itu juga kita pikir adalah merupakan puncak, tetapi hari ini memang sungguh luar biasa ya, bahwa memang curah hujan yang tinggi yang datang ke Kota Bekasi dan juga hujan lokal ditambah lagi juga dengan air laut yang pasang ya, sehingga yang biasanya Kali Bekasi ini menampung ya dengan ketinggian air ya maksimal itu adalah 500 cm ya, 5 meter. Kemarin yang datang adalah 800, jadi hampir 8 meter. Jadi memang sungguh luar biasa dampak yang dilakukan ya, tidak saja di perumahan ini tetapi hampir di 7 kecamatan di mana dialiri oleh Kali Bekasi. Nah, langkah yang sudah kita lakukan itu tadi ya, bagaimana pada saat Senin malam itu ya, bagaimana pengendalian terkait bendung yang ada di Presdo ya, seluruh pintu air kita buka ya, makanya dampaknya adalah di bagian utara sampai hari ini belum mendapatkan air minum karena pasokan air bakunya memang kita alirkan untuk agar supaya sesegera mungkin mengurangi beban yang ada di hulunya Kali Bekasi sampai malam. Dan memang pada saat pagi hari pukul 4:10 itu datang yang 8 meter tadi ya di Kota Bekasi. Tentu terus kami lakukan ya, bagaimana membangun dapur-dapur umum, berkontribusi, berkolaborasi bersama-sama dengan Basarnas, kemudian bersama-sama dengan BNPB, dan pada akhirnya itulah kondisi maksimal optimal yang bisa kami berikan. Tentu permohonan maaf ya dari kami semua bahwa kami tentu belum mampu melayani secara baik, tetapi niatan kami tentu adalah bergerak cepat dan melakukan hal-hal yang sifatnya tanggap darurat ya, bagaimana kita terus melakukan evakuasi. Tentu itu tadi tidak bisa seluruhnya di sini karena hampir 21 titik yang harus kita layani, termasuk di dalamnya adalah ada juga banjir yang kemudian skalanya lokal ya, bukan karena Kali Bekasi. Kemudian setelah evakuasi dapur umum dan selanjutnya hari ini tadi pagi ya, saya mendengar bahwa listrik masih mati dan insya Allah alhamdulillah mungkin sudah hidup ya, sehingga nanti kita akan bersama-sama dengan pemerintah Kota Bekasi kita akan turunkan ya pasukan yang kita miliki, dan mudah-mudahan tadi malam sudah mulai masuk air bersih dari PDAM dan selanjutnya nanti dari pemadam kebakaran, dari dinas kebersihan, dari dinas PUPR ya, dari dinas BMSDA. Itu semua kita akan lakukan optimalisasi untuk melakukan pendampingan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk melakukan pembersihan di rumah-rumah. Dan tentu kita menyambut baik ya bagaimana pemerintah pusat ada hal yang kemudian langsung menyentuh kepada kepentingan Bapak Ibu sekalian yang kemudian nanti akan dibantu. Ada yang bisa langsung dieksekusi, ada yang melalui proses administrasi. Tetapi juga tentu ucapan terima kasih karena ada beberapa jembatan yang kemudian hari ini berpotensi untuk ditutup. Kemudian juga ada tanggul-tanggul yang memang hari ini juga harus kita lakukan sesegera mungkin perbaikan. Agar apa? Agar tidak kemudian menambah beban dan mengurangi kemampuan Kali Bekasi untuk menahan hujan berikutnya. Dan alhamdulillah karena tadi sore kita cukup juga berdebar-debar ya, kalau nggak salah pada saat kita mau buka puasa hujannya cukup tinggi ya, saya udah prediksi wah ini kayaknya sampai malam lagi ya, tapi alhamdulillah karena memang sudah ada modifikasi, jadi kalau nggak salah jam 8 ya, setengah 9 sudah berhenti hujannya sampai hari ini. Mudah-mudahan terus bisa dipertahankan sampai tanggal 9. Dan memang BMKG menyatakan 11 sampai 20 Pak ya. 11 sampai 20 akan ada hujan yang cukup tinggi, tapi adanya di puncak. Tetapi di Kota Bekasi dalam kondisi yang kecil. Jadi saya hanya mengingatkan, walaupun hujannya kecil, biasanya kita terlena. Kita biasanya tenang-tenang aja. Ya, karena itu tadi, hujannya kecil. Ya, beda dengan kemarin, Senin itu karena hujannya besar, kita semuanya pada siap. Ya, jam 12, jam 11 orang-orang ya warga sudah mulai mengeluarkan kendaraan,
mengeluarkan warganya untuk kemudian berada di kantor BNPB, ya, sehingga itu tadi lebih siap menerima kondisi yang di luar kemampuan kita. Tetapi besok tanggal 11 sampai 20 tetap kita dalam kondisi, ya, tetapi tetap dalam kita lakukan, mudah-mudahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ya. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini menambah, ya, keberkahan buat kita semua warga masyarakat Kota Bekasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati Kepala BNPB dan juga Bapak Wali Kota serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya bagi bapak ibu yang terdampak langsung musibah ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini. Saya dari Badan SAR Nasional mewakili teman-teman seluruh unsur SAR. Yang pertama ingin menyampaikan bahwa keberadaan Badan SAR Nasional dengan seluruh unsur perkuatannya merupakan bagian dalam rangka mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB. Jadi pada saat musibah ini terjadi, Badan SAR Nasional dengan seluruh unsur-unsur pendukung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyikapi kejadian yang kita hadapi bersama-sama. Untuk itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur potensi SAR yang selama ini telah berjibaku mendukung penuh BNPB dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pertolongan dan penyelamatan. Dan alhamdulillah kegiatan itu bisa kita laksanakan, walaupun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB bahwa butuh proses. Memang tidak saat itu juga mungkin semua yang kepingin ditolong bisa langsung kita lakukan. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa semboyan kita sebenarnya apa yang bapak-bapak rasakan itu juga, atau bapak ibu rasakan itu adalah bagian yang kita rasakan. Jadi dalam Badan SAR Nasional memiliki semangat quick action, satu jiwa satu rasa. Jadi pada saat masyarakat kepingin segera ditolong, itu juga menjadi keinginan saya ingin cepat menolong. Dan apa yang diinginkan masyarakat ingin selamat, itu juga menjadi tugas kami untuk kepingin segera menyelamatkan. Jadi itu yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kerja kerasnya dari seluruh potensi SAR. Kami mendapatkan laporan lebih dari 700 potensi SAR yang tergabung, khususnya dari TNI, dari Polri, kemudian dari sampai ke relawan-relawan yang bergabung secara kesadaran mendukung apa yang dilaksanakan oleh BNPB. Kemudian untuk tugas berikutnya dari SAR sendiri atau Badan SAR sendiri, kita ingin tetap bergabung mendukung kegiatan lanjutan yang dilaksanakan oleh BNPB dalam rangka mungkin kegiatan pemulihan ataupun pembersihan. Jadi kita sifatnya mendukung. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat, ini semuanya adalah bagian dari ujian yang memang harus kita jalani, sehingga tetap jaga semangat, kemudian untuk tetap menghadapi kehidupan ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah mendengar ya apa-apa yang disampaikan tadi otek-otek Pak Wali, Pak Komandan Basarnas. Nah sekarang giliran Bapak Ibu sekalian, barangkali mumpung ketemu kita ada yang perlu disampaikan, insya Allah kita akan jawab. Kalaupun nggak bisa terjawab, nanti pasti disampaikan kepada yang punya wewenang dan tanggung jawab menjawab. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada yang bertanya, silakan Bu. Langsung aja Bu, langsung. Biar. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Ibu Sri Rahayu.
RT 3 RW 8. Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya mau menanyakan kapan kiranya PGP ini mau direlokasi Pak. Terima kasih untuk perhatiannya. Langsung dijawab ya. Jadi salah satu opsi setelah terjadi bencana itu adalah relokasi. Artinya relokasi itu kita harus pindah, nggak mungkin lagi di situ. Kalau di situ lagi nanti ada hujan lagi, banjir lagi. Nah nanti Pak Tri ini akan mendata Bu, secepatnya. Nanti Pak Tri ini kalau memang pemerintah daerah harus merelokasi ibu dan teman-temannya kemana, pemerintah daerah akan menyiapkan lahannya, tanahnya. Nah nanti pemerintah pusat lewat BNPB yang akan bangun rumahnya itu, ya. Jadi itu setelah nanti tanggap darurat selesai. Ya jadi sekarang kan nunggu airnya surut, nggak jadi hujan. Kalau ibu nggak bisa kembali ke rumah lama, nanti lapor Pak Wali, nanti disiapkan rumah, ngontrak atau mungkin tempat pengungsian terpusat, ya. Nanti diatur ya, nanti pemerintah pusat lewat BNPB akan membangunkan rumahnya itu. Gitu. Kebetulan rumah saya pinggir tanggul pas Pak. Jadi kalau air datang itu pasti duluan ya pasti. Nanti sekarang dicatat oleh Pak Wali nanti ya. Ya, nanti Pak Wali akan nyari tanah yang aman. Nanti BNPB yang akan bangun rumah itu. Iya. Terima kasih Pak. Makasih. Ini Bu, silakan. Itu. Sini aja Pak. Misi ya Pak ya, saya kan tinggal di belakang BNPB persis. Terus kalau minta apa-apa tuh di situ, kayaknya saya tuh nggak dipercaya gitu kalau banjir. Terus rumah saya juga jebol, kena air. Belakang ini ada buktinya. Itu aja sih sebenarnya. Cuman. Ya, jadi memang dalam setiap kejadian bencana Bu ya, mungkin anak-anak itu ya ketakutan lah, kan nggak kenal sama ibu. Walaupun ibu rumahnya di situ, jadi mekanismenya gunakan kelompok masyarakat itu. Jadi ibu lapor aja ke ketua kelompok, ketua RT, kan nggak mungkin melayani satu-satu, itu nggak mungkin ya. Kalau misalnya di tenda ini ditunjuk satu orang, siapa kira-kira yang ditertuakan. Nanti yang ditertuakan itu melapor ke, iya itu melapor. Jadi yang tertua melapor sehingga yang tertua itu yang menampung. Kan nggak mungkin misalnya satu-satu dilayani, kan banyak Bu gitu. Tapi saya minta maaf, nanti saya mau kumpulkan anak buah saya ya. Nah, anak buah saya akan kumpulkan. Kenapa kok ibu susah kalau minta bantuan gitu ya? Ya mungkin kan anak-anak. Oh gitu. Nah, nanti tolong tadi ini kan disampaikan kepalanya ini. Boleh, harus. Saya senang malah ibu bicara begitu supaya kami juga ke dalam bisa memberikan pengarahan kepada anak buah. Nah, itu harus kita bantu nanti Bu. Insya Allah nanti kita akan bantu ya. Iya. Tapi sama mekanismenya nanti diatur oleh Pak Wali Kota ya. Kan ada dari RT, RW, kepala desa, ada Pak Wali Kota. Nanti baru BNPB bergerak setelah ada ini dari Wali Kota. Kalau langsung gitu kan nanti nggak boleh dong. Nanti Pak Walinya marah sama saya gitu loh. Iya. Oke, makasih Bu ya. Yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Mursida. Saya kebetulan juga warga Pondok Gede Permai di RT 3 RW 8.